Bisa Ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Neocommerce. Bersama saya Jessica Klori dari Divisi Partnership and Strategic Alliance di Bank Neocommerce. Selamat datang di episode kelima. Kali ini kita mau bahas seluk-beluk yang namanya skor kredit. Jadi, skor itu bukan cuma ada di dalam pertandingan olahraga ya. Skor kredit seseorang itu bisa mempengaruhi arus keuangan kita, terutama jika ingin mengajukan pinjaman. Karena faktor dari skor kredit itu seperti rapor anak sekolahan gitu deh. Kemampuan seorang nasabah dalam melunasi utangnya secara tepat waktu itu disebut skor kredit. Jadi, skor kredit itu merupakan nilai ukur yang sangat berguna saat kamu mengajukan pinjaman ke bank. Nah, makin kece skor kamu, pastinya makin mudah juga bagi bank untuk menyetujui pinjaman yang kamu ajukan. Bahkan, bukan tak mungkin kamu bisa mendapatkan tingkat bunga yang lebih ringan gara-gara skor kredit yang cakep tadi. Nah, kalau di Indonesia nih, yang berhak menjadi wasit untuk menentukan skor kredit kamu itu tentu saja ada di pihak Bank Indonesia. Kamu bisa tuh ngecek kualitas skor kredit kamu lewat BI Checking, yang sekarang udah ganti nama menjadi Slik OJK. Slik OJK atau yang dulu dikenal dengan BI Checking adalah catatan informasi yang berisi riwayat kelancaran pembayaran dari seorang debitur atau nasabah. Bagus atau tidaknya skor kredit itu akan menjadi faktor penentu bagi seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang atau fasilitas kredit dari bank. Slik OJK itu tentu saja merupakan database terbuka yang bisa diakses oleh semua lembaga keuangan resmi dan terdaftar. Nah, biasanya nih, skor kredit itu memakai skala nilai antara 1 sampai 5. Semakin rendah angka skornya, maka itu menandakan kemampuan membayar utang yang baik. Jadi bukan skor tinggi yang jadi patokan bagusnya ya. Buat lebih jelasnya lagi, kita akan intip lebih jauh tentang skor kredit 1 sampai 5 tadi ya. Nah, nilai 1, kredit lancar, memastikan bahwa debitur selalu membayar tagihan tepat waktu di setiap bulan, tanpa terlambat, sebelum jatuh tempo, sampai lunas. Nilai 2, kredit DPK, atau kredit dalam perhatian khusus. Artinya nih, debitur menunggak angsuran pinjaman 1 sampai dengan 90 hari, atau sama dengan 3 bulan. Nilai kredit skor 3, kredit diartikan tidak lancar, yang berarti debitur terlambat membayar kredit selama 91 sampai 120 hari. Lalu, nilai 4, kredit diragukan, yang berarti debitur dilaporkan menunggak cicilan kredit selama 121 sampai 180 hari. Nah, nilai kredit yang kelima nih, wah ini paling kacau. Kredit dinilai buruk dan macet, yang artinya debitur terlambat lebih dari 180 hari untuk membayar kreditnya. Wah. Sebenarnya, ada nggak sih cara supaya skor kredit kita itu bisa mengkilat? Pasti ada, dan sebenarnya caranya cukup mudah kok. Asalkan kamu bisa mengikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, pastikan kamu sudah punya catatan kredit di bank. Maksudnya, ya penting banget kalau kamu sebelumnya itu pernah punya cicilan, seperti kartu kredit, cicilan kendaraan, KPR atau KTA, karena itu tandanya data skor kredit kamu sudah pernah dicatat oleh Bank Indonesia atau OJK. Yang kedua, bayar cicilan sebelum jatuh tempo sampai lunas. Jadi, haram banget tuh guys buat telat atau nunggak cicilan kamu, karena itu bakal mempengaruhi nilai skor kredit kamu. Yang amit-amit, beneran amit-amit ya, bisa sampai kena blacklist, alias daftar hitam yang ada di Bank Indonesia dan OJK. Nah, yang ketiga, hindari membayar minimum payment atau pembayaran minimal dari tagihan kartu kredit kamu itu. Walaupun hal tersebut diperbolehkan, tapi sebaiknya dihindari aja guys, karena pasti akan berpengaruh ke nilai skor kredit kita. Karena kalau terbiasa membayar minimum payment, nggak ada jaminan kalau kamu nggak akan menunggak dan kesulitan membayar tagihan. Keempat, ambil kredit atau cicilan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi, pastikan deh kalau kamu memang mampu untuk membayar cicilan yang kamu ambil. Sebenarnya supaya tidak menciptakan masalah baru lagi, seperti gagal bayar. Nah, ukur-ukur dong kemampuan kamu. Jangan sampai kemampuan kamu baru sampai motor bebek, tapi mau nekat nyicil sedan Jerman. Jangan ya. Yang terakhir, perhatikan limit kredit. Sering nih, seseorang merasa aman karena punya batas kredit yang tinggi. Akhirnya kalap deh, dan berani meminjam dana dengan jumlah yang besar. Lebih baik kamu hindari deh segala aksi sporadis semacam itu. Nggak baik buat kesehatan saldo tabungan kamu. Asli deh. Nah, manfaatkan jatah kredit kamu dengan sebijak mungkin.
Baik atau buruknya skor kredit itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kebiasaan kita adalah menunggak cicilan, bisa dipastikan skor kredit bakal memble, dan sebaliknya. Nah intinya guys, kalau kamu mau punya skor kredit yang cetar, selalu usahakan untuk membayar cicilan sebelum jatuh tempo sampai lunas. Jauhi gaya hidup elit jika hal itu membuat kamu bayar utang jadi sulit. Di episode berikutnya nanti, kita akan sama-sama bahas tentang lembaga perbankan. Semoga kamu udah punya rekening di sebuah bank ya. Nah, nanti kamu akan bisa memahaminya lebih dalam. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya buat kamu yang menyimak di YouTube. Boleh juga dong kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan, ya untuk pemula bersama Bank Neo Commerce. Saya Jessica Klori, terima kasih buat atensi kamu.